Wis pokoknya ikut-ikutan, orang ikut jeblak dia ikutan jeblak, orang ikut bidi bala-bala, ada ikutan bidi bala-bala pokoknya. Wis pokoknya ikut-ikut, ya nggak tahu ada. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang yang hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa retorika, tanpa pura-pura, ya, tanpa Anda harus banyak alasan, ya. Karena ketika Anda bertekad, ya aku mau hidup dalam agape, maka itu akan terjadi. Dan yang paling penting jangan berilusi, ya. Ada yang luar biasa sekali pagi hari ini kita belajar ketika tabut Tuhan dirampas. Mengapa bisa dirampas? Akibat orang-orang, para imam, para pendeta, para alim ulama yang hidup dalam ilusi. Mereka bisa doa, mereka pandai berdoa, mereka tahu banyak ayat Alkitab. Ya, nggak kurang ya ayat Alkitabnya, nggak kurang doanya, ritualnya jago. Wah, kalau bilang pokoknya all in one, bisa semua lah. Dan orang ini dikagumi oleh orang-orang jemaatnya. Dikagumi. Kalau nggak dikagumi, nggak mungkin. Mau minta apa aja dikasih. Bahkan sampai minta perempuan pun dikasih. Ya, wah pokoknya apa yang dilakukan ini, wah top. Mau bikin salah, mau bikin apa, pokoknya membabi buta tutup mata, bener salah, pokoknya bener. Orang kalau sudah kagum sama orang itu edan ya. Mau bener salah, pokoknya bener. Ya mau isinya 23, mau nidurin anak kecil, wah hebat. Pokoknya nggak realistis lagi. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, nggak yang agama apapun, kalau sudah kagum sama orang, pokoknya dia salah, oh itu yang benar itu. Pasti ada alasannya. Semua pasti ada alasannya. Di depan mata jelas-jelasan dia bikin salah, Anda masih kagum sama dia. Oh jangan sampai ya. Tuhan Yesus dihujat, Anda diam saja, pendetanya disenggol, wah kirap-kirap, kejar-kejar, kejat-kejat, bahasa Friesland kuno sama bahasa Jerman kuno. Wah, edan pokoknya. Pokoknya pendeta yang paling benar, yang lain pokoknya sesat semua. Nah, itu yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas, ya, yang menjadi ikon bagi umat Israel saat itu, ya. Mereka hidup dalam kemewahan, mereka punya kuasa, punya power, ya kan, mereka punya pengaruh, mereka bisa wah pokoknya luar biasa lah, mereka bisa menghipnotis rakyatnya sampai mereka salah, rakyat nggak ada yang berani protes. Mereka sudah jelas-jelas salah, ya rakyat nggak berani protes. Pendeta ini sudah jelas-jelas pakai duit jemaatnya, nggak berani protes jemaatnya. Wah itu kan jangan usik bijinya si itu, ya kan, bijimu itu jangan diusik, ya kan. Nah hari ini Tuhan ajarkan kepada kita sampai ketika kemuliaan Tuhan itu dirampas, tabut, ya, tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan. Di zaman perjanjian baru sudah nggak pakai lambang-lambangan lagi, ya. Di zaman perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu dengan simbol-simbol, dengan ritual-ritual. Tetapi di zaman perjanjian baru, kematian Yesus di kayu salib itu menghapuskan semua simbol-simbol dan semua ritual-ritual itu. Nah, suatu ketika beneran dirampas. Kita lihat ya, saya mau belajar dari ini ya, dari ayat yang 32, lihat ini ya. Sementara itu orang-orang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, ada yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab sekumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka kumpul. Melu-melu, ikut-ikutan tok. Anda pergi ke gereja ikut hura-hura, jinggak-jinggak, kalau ditanyain kamu dapat apa? Embuh? Pokoknya pergi ikut kumpul-kumpul, wah ikut sorak-sorak ya di gereja itu. Jadi ternyata nggak cuma 212 saja ya yang ditanya, emang kamu tahu nggak lagi demo apa? Embuh, pokoknya dapat nasi bungkus. Sama orang ke gereja ikut jingkrak-jingkrak sorak-sorak, pokoknya musiknya enak. Ya, emang kenapa kamu musiknya enak? Terus mau apa coba kamu sini? Oh menyembah Tuhan, Tuhannya yang mana? Embuh. Terus pokoknya ikut-ikutan, orang ikut jeblak, dia ikutan jeblak. Orang ikut bidi bala-bala, ada ikutan bidi bala-bala pokoknya. Wis pokoknya ikut-ikut, ya nggak tahu ada. Itu yang terjadi ya di dalam beragama. Melu-melu, Anda tahu nggak sih Anda lakukan apa? Nah,
kadang-kadang ya orang-orang penyembah berhala ini lebih realistis ya, mereka menyembah patung, tapi mereka lebih realistis, baik itu orang Filistin yang menyembah Dagon maupun orang-orang Efesus yang menyembah Dewi Asitoret, patungnya Dewi Asitoret. Coba lihat statementnya ya mereka, waktu tabut Tuhan itu ada di daerahnya mereka, di daerah Filistin, ya kan disebutkan itu penyakit berdatangan kan, wah kena tulah semua itu, enggak karu-karuan mereka. Tuhan itu nggak perlu dibela.